Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasnya nanti berbentuk pertidaksamaan. Yang akan dipelajari dalam program linier ini adalah yang pertama itu merumuskan model matematika. Kemudian yang kedua menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari model matematika dengan menggunakan grafik atau kurva. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian dari model matematika, dan yang keempat, menentukan nilai optimum. Aplikasi program linier ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasanya itu digunakan untuk pembangunan perumahan, lahan parkir, transportasi, pemakaian obat-obatan dalam penyembuhan pasien, dan lain-lain. Secara umum, program linier terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama fungsi kendala, yang kedua fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus kita penuhi. Nah, batasan-batasan ini harus diterjemahkan dahulu. Nanti setelah diterjemahkan, maka ini disebut dengan model matematika. Kemudian yang kedua, fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Optimum itu artinya dimaksimumkan atau diminimumkan. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika. Contoh, luas lahan parkir 3.360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 18 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp2.000 dan biaya untuk sebuah bus adalah Rp4.500. Hitunglah pendapatan maksimum yang diperoleh. Maka nanti langkah-langkah untuk menjawab soal ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah dengan memisalkan. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan yang ada harganya atau biayanya, ini ya, yang ada harganya ini, harga atau biaya ini, inilah yang nanti kita akan misalkan menjadi X dan Y. Maka ini biaya parkir untuk sebuah mobil, ya, berarti mobil kita misalkan menjadi X dan bus kita misalkan menjadi Y. Kita tulis di sini. Misalkan mobil sama dengan X dan bus sama dengan Y. Nah, ini langkah pertama. Langkah selanjutnya, langkah kedua dengan cara membuat tabel 4x4. Membuat tabel 4 dikali 4, ya. Tabel ini dibuat untuk memudahkan kita mencari model matematikanya. Iya. Ya. Kemudian tadi yang tertulis X dan Y kita letakkan di sini. Ini untuk mobil dan di sini untuk bus. Ya, sini kita tulis jumlah. Nih. Kemudian apa isi untuk yang di sebelah sini? Nah, ini kita perhatikan soalnya. Luas lahan parkir, maka di sini nanti kita tulis untuk luas. Luas lahan. Luas lahan. Ya, luas lahan parkir adalah 3.360.
Untuk sebuah mobil 6 meter persegi, maka mobil luas lahannya sebesar 6 meter persegi. Untuk bus 18 meter persegi. Nah, jumlah ini bukannya 6 ditambah 18 ya, tetapi lihat dari soal ini tadi, luas lahan parkirnya itu adalah 360 meter persegi. Kita tuliskan di sini 360 meter persegi. Seperti itu ya. Kemudian, apalagi yang harus kita tuliskan di sini? Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti ada kendaraan di sini. Kita tulis di sini kendaraan. Nah, kendaraannya untuk satu mobil dan satu bus tidak lebih dari 30. Seperti itu ya. Apalagi yang harus kita tulis di sini? Ini biaya parkir. Berarti kita tulis di sini adalah biaya. Untuk mobil adalah Rp2.000 dan untuk bus adalah Rp4.500. Ya, jadi seperti ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga inilah yang kita akan buat model matematikanya. Model matematika. Ya, jadi model matematika ini diperoleh dari ini. Dari sini ya, dari kiri ke kanan kita masukkan ke dalam sini. Perhatikan untuk mobil tadi luas lahannya 6 meter persegi dan bus 18 meter persegi. Mobil tadi X, bus tadi Y, maka bisa kita tuliskan di sini menjadi 6X ditambah dengan 18Y lebih kecil sama dengan 360 ya. 360 ini adalah jumlah ini ya. Kemudian lebih kecil sama dengan ini adalah karena lahan parkir itu tidak boleh lebih dari 360 meter persegi, maka tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih kecil. Nah, ini bisa kita kecilkan, sederhanakan. Sama-sama dibagi 6, berarti ini X ditambah dengan 3Y lebih kecil sama dengan 60. Seperti itu ya. Yang kemudian yang kedua ini untuk kendaraan, berarti untuk kendaraan itu satu mobil, satu bus, jumlahnya 30. Maka kita buat di sini X ditambah Y lebih kecil sama dengan 30. Perhatikan lebih kecil ini ada di sini kalimat yang menyatakan dia lebih kecil sama dengan. Ya, ini kalimat tidak dapat memuat lebih dari. Ya, maka kalau ada kalimat seperti itu kita buat di sini tandanya lebih kecil sama dengan. Kemudian kalian tuliskan lagi ini X lebih besar 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk membuat model matematika kedua ini harus dituliskan. Dan yang selanjutnya untuk biaya itu adalah untuk mencari nanti nilai maksimum atau nilai optimumnya. Jadi biaya ini adalah fungsi objektifnya. Jadi bisa kita buatkan jadi seperti ini, F X, Y ini nanti sama dengan 2000 untuk mobil, 2000X ditambah dengan 4500 ini untuk bus Y ya. Jadi seperti inilah cara untuk membuat model matematika. Contoh, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bermotif 15 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian dengan model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bermotif. Model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bermotif. Laba dari masing-masing model U dan V adalah Rp20.000 dan Rp15.000. Buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapatkan laba maksimum. Jadi cara mengerjakan yang pertama itu tadi adalah
dengan memisalkan, lihat mana yang mempunyai biaya atau harga. Ya, jadi ini ya yang mempunyai biaya atau harga ini tadi adalah model U dan model V. Maka bisa kita misalkan di sini model U, pakaian model U ini sama dengan X, dan pakaian model V ini adalah Y. Nah, seperti itu ya. Langkah selanjutnya dengan membuat tabel. Kemudian kita buat tabel 4x4, model U-nya kita buat di sini dan model V-nya kita buat di sebelah sini. Di sebelah sini kita buat jumlah atau persediaan. Nih. Kemudian yang di sebelah sini, apalagi yang harus kita isikan? Penjahit tersebut akan membuat pakaian dengan model U dan model V. Ini dia memerlukan kain polos dan kain bermotif. Kita buat di sini kain polos dan kain bermotif. Ya, apalagi? Ini laba dari masing-masing ini ya, laba atau biaya keuntungan. Maka di sini kita tulislah laba. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bermotif 15 meter. Oke, kita tuliskan kain polosnya dia jumlahnya persediaannya ada 20 dan kain bermotifnya ada 15. Seperti itu ya. Penjahit tersebut akan membuat pakaian dengan model U dan V. Model U memerlukan 1 meter kain polos, berarti model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bermotif Model V memerlukan 2 kain polos, berarti di sini 2, dan 1 kain bermotif. Dan di sini 1. Laba dari masing-masingnya adalah 20.000 untuk model U, berarti model U keuntungannya nanti ini 20.000, dan model V 15.000. Jadi seperti ini tabel yang kita peroleh. Maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat model matematika. Model matematika diperoleh yang pertama itu adalah, ingat ya, mencari model matematika itu kita buat dari kiri ke kanan. Berarti X ditambah dengan 2Y, pakai persediaan kain polos ya, tersedia hanya 20 meter dan 15 meter, berarti dia lebih kecil sama dengan 20. Dan yang ini model U, berarti 3X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 15 ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita buat X besar sama dengan 0 dan buat Y lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, karena sebuah benda dalam kehidupan sehari-hari itu pasti bernilai positif, maka kita harus membuat X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Jadi seperti itu. Kemudian yang satu lagi, laba itu kita buat menjadi fungsi objektif, berarti f x, y ini sama dengan 20.000 X ditambah dengan 15.000 Y. Jadi seperti inilah langkah-langkah dalam mengerjakan soal untuk membuat model matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.